Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telur-telur, ini saya sedang menggendong tangki nih. Ini untuk proses pemupukan untuk pembesaran buah durian saya yang sekarang buahnya sudah sejempol-jempol kaki. Jadi di sini saya melakukan pekerjaan rutin. Ini saya berikan 2 minggu sekali, telur, supaya nanti di saat kondisi seleksi alamnya buahnya bisa maksimal dan unsur kerontokan bisa kita tekan, karena unsur kerontokan ini ada faktor dari seleksi alam, telur, yang ini tidak bisa kita tahan, karena seleksi alam ini hubungannya dengan rezeki kita. Walaupun kita sudah mati-matian dengan pupuk apapun, segala pupuk, tapi faktor seleksi alam ini yang akan menentukan. Dan kenapa di sini ada yang jatuh? Yang jelas di sini durian itu bukan buahnya, bukan buah kelompok ya, telur. Durian itu buahnya buah tunggal. Jadi di dalam satu tangkai itu ada, pernah saya hitung, ada yang 50 bunga, ada yang 40 bunga, ada yang 25 bunga. Dan di antara 25, 30, 40, 50 bunga ini tidak akan jadi semuanya. Jadi nanti di tanaman ini, tumbuhan ini akan yaitu mengukur kemampuan untuk di ini batangnya atau apa di gagangnya, penyangganya. Di sini kemampuannya seberapa? Ini tuh pohon itu mempunyai kapasitas untuk mengukurnya. Mana yang mereka yang nanti yang bisa untuk bertahan, disitulah nanti buah yang punya kapasitas menghisap terkuat dia yang akan bertahan. Dan kebanyakan di antara gagang buah yang banyak itu, telur, itu yang jadi 2 sampai 3 saja. Bahkan saya, pengalaman saya, satu gagang itu sampai biarkan 3 dan akhirnya jatuh sebelum masak, karena gagangnya itu tidak akan mampu menahan berat buah yang ada di tahannya. Jadi dari pengalaman tersebut, kemudian kalau ada satu gagang itu buahnya 3, itu pasti saya turunkan 1. Jadi satu gagang itu tidak akan jadi semuanya. Misalnya satu gagang itu ada banyaknya 20 bunga ya, telur. Berarti nanti itu yang 18 atau yang 17 bunga itu akan jatuh, karena durian ini bukan durian kelompok seperti anggur, seperti kelengkeng, tapi durian ini buahnya buah tunggal, atau paling banyak itu satu gagang itu 2. Ini yang akan kita lakukan untuk pemberian nutrisi, pembesaran buahnya, dan supaya nanti tidak dihinggapi oleh lalat buah. Sayang banget kita nunggunya cukup lama untuk proses pemupukan hingga bunga, hingga buah, kalau kita tidak mendapatkan hasilnya maksimal. Dan ini pun hanya sebuah usaha, telur. Kita tidak bisa menentukan hasilnya. Kita wajib berusaha, tapi tidak wajib untuk menentukan hasilnya. Setelah kita usaha dengan pupuk, dengan perawatan yang maksimal, kita serahkan pada yang membuat buah, pada yang membuat tanaman. Siapa? Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Tuhan kita. Karena tanaman apapun yang kondisi berbuah ini dia mengeluarkan energi yang besar sekali, telur. Maka di sini harus kita topang dengan pemberian unsur haranya supaya nanti yang terjadi kerontokannya tidak booming atau tidak ke semuanya. Jadi masih
akan banyak yang tinggal. Dan ini yang pengalaman saya yang sudah saya lakukan di 4 tahun terakhir ini. Dan juga bisa sahabat-sahabat atau telur-telurku bisa pemupukannya atau pensuplai pengisian pembesaran buahnya ini dengan cara disemprot di batangnya pun juga bisa, karena di sini di batang sini ada namanya pori-pori. Disinilah pori-pori ini nanti yang akan menghisap unsur hara yang telah kita berikan, kemudian akan disalurkan ke setiap buahnya. Jadi ini yang sangat penting sekali, karena tanaman dalam kondisi berbuah ini dia membutuhkan energi yang besar. Cuman saran saya, dan ini berdasarkan pengalaman saya, jangan diberikan pupuk yang berkimia. Dan untuk pupuknya itu terserah telur-telur semuanya ya, mau pilih yang apa, karena pupuk durian ini banyak sekali yang menawarkannya. Cuman kalau saya pribadi sudah 4 tahun berjalan ini, saya selalu menggunakan dari produk sudah muncul ini, yaitu VOC Herbapam. Jadi saya tidak mengharuskan telur-telur pakai ini ya, telur-telur terserah mau pakai apa. Cuman rekomendasi saya, saran saya, untuk saat posisi sedang berbuah ini, jangan digunakan pupuk yang ada di dalam kandungannya berkimia, itu saja. Jadi terserah mau pupuk apa. Dan saya tidak mengharuskan telur-telur pakai VOC Herbapam. Ini pengalaman saya saja, karena pupuk untuk durian ini banyak sekali yang menawarkannya. Jadi untuk sahabat-sahabatku yang masih menyukai pupuk yang berkimia, mungkin saran saya atau rekomendasi saya untuk menggunakan pupuk kimianya, gunakan sebelum masa pembungaan. Jadi pas di saat posisi sekarang berbuah atau berbunga ini, kita stop dulu untuk pemupukannya yang berbasis pupuk kimia. Dan mungkin saya sarankan bisa menggunakan pupuk-pupuk yang sifatnya organik atau macam VOC, mau baik VOC buatan sendiri ataupun VOC yang sudah diproduksi oleh pabrik. Dan itu saya tidak merekomendasikan telur-telur harus pakai Herbapam, tidak. Ini hanya pengalaman saya saja. Jadi kalau mau pakai VOC Herbapam silahkan, mau pakai pupuk yang lain juga monggo. Jadi sifatnya tidak mengikat, ini hanya pengalaman saja. Dan pengalaman ini juga sudah diikuti oleh teman-teman kita, dan di channel YouTube saya itu sudah banyak banget video-video kiriman yang sukses menggunakan VOC Herbapam ini. Dan sekali lagi mohon maaf, saya tidak mengharuskan telur-telur harus pakai VOC Herbapam, tidak. Ini hanyalah pengalaman saya. Tapi kalau mau pakai silahkan, kami bantu sampai telur melihat hasilnya, mulai untuk pertumbuhan sampai masa pembuahan. Tapi
saya membantunya apabila telur-telur menggunakan herbapam, karena saya mengerti dan paham cara penggunaannya pupuk ini. Tapi kalau untuk pupuk lain saya tidak tahu. Dan ini hasilnya kawan-kawan, ini masih sebesar jempol-jempol kaki. Di sini maka saya berikan VOC herbapam ini supaya nanti tidak dihinggapi oleh lalat buah. Karena pentil yang sebesar ini baunya harum-harumnya, baunya wangi-wanginya yang akan banyak memancing indera penciuman macam kupu tersebut, sehingga kupu dia main-main di situ, menikmatinya di buahnya, dan akhirnya dia akan meninggalkan telur, dan telur itulah nanti yang akan menjadi larva, dan kemudian dia akan menjadi macam ulat, dan disitulah ulatnya akan masuk ke dalam buah ini kalau tidak kita berikan pengendaliannya. Dan alhamdulillah telur-telur semenjak saya menggunakan VOC herbapam ini, buah ini setiap musimnya selalu menyenangkan saya, selalu berbakti dengan buah yang lumayan banget banyaknya. Cuman dari sekian banyaknya buah ini tidak akan saya biarkan jadi semuanya telur. Nanti setelah selesai seleksi alam akan saya pilah supaya nanti yang buahnya kurang bagus saya turunkan, sehingga tanaman ini nanti tidak terlalu berat untuk memberi pengisian pada buahnya. Jadi nanti telur-telur apabila mendapati bunga durian atau pentil durian itu yang banyak yang rontok, itu nggak usah panik, karena setiap gagangnya itu kan terdiri banyak banget ya telur. Lihat, ini yang buah yang jadi ini rata-rata satu, ada yang dua, dan ini sebelum jadi buah ini satu gagang ini lebih dari 10 telur. Ada yang isinya satu gagang ini 15 bunga, ada 20 bunga, ada yang 50 bunga. Jadi makanya disinilah setelah proses penyempurnaan pengisian untuk buah ini, hingga akhirnya dari hasil seleksi alamnya yang kuat menghisap di antara sekian bunga yang banyak itu per gagangnya hanya satu. Karena buah durian ini bukan buah durian kelompok macam anggur ataupun kelengkeng. Jadi satu gagangnya biasanya yang tertinggal paling banyak itu 2. Jadi isinya satu gagang itu yang buahnya, yang bunganya dempet-dempetan itu nanti yang jadi hanya 1 atau 2 saja. Jadi jangan buffer atau jangan panik, karena inilah hasil dari seleksi alam, yang mana mereka yang kuat menghisap nutrisi makanannya dia akan besar dan tinggal untuk kita. Jadi lihat, ini ambillah misalnya satu buahnya ini kemarin ada 20 bunga. 20 bunga berarti yang 19 itu kan jatuh ya telur. Telur bisa lihat sendiri, lihat itu, perhatikan baik-baik, itu buahnya itu rata-rata hanya 1 saja. Padahal itu kemarin sebelum jadi pentil bunganya per tangkainya ini banyak banget ini. Ada yang 15 bunga, ada yang 20 bunga, ada yang 50 bunga. Ini yang sisa tinggal 1. Jadi misalnya satu kelompok atau satu gagang nih 20 bunga, yang tinggal yang sisa 1, ini berarti yang 19 akan jatuh, dan tidak ada pupuk yang bisa menahan kerontokan. Jadi telur-telur jangan mau dibodohi, jangan terbodohi. Ada yang mengatakan bisa menahan kerontokan, tidak ada. Pupuk apapun tidak ada yang bisa menahan kerontokan. Kalau bisa menahan kerontokan berarti satu gagang ini
yang tadinya terdiri misalnya jadi dari awalnya 16 bunga akan menjadi buah semuanya. Dan itu kalau jadi buah semuanya, apakah gagang ini muat atau mampu dia menahan sebanyak buahnya tersebut? Dan itu apakah tidak ada seleksi alam? Dan itu saya banyak yang melihat atau yang mendengar ada yang mengatakan bisa menahan kerontokan, itu pembodohan itu, telur. Karena satu gagang ini lebih dari 10 bunga, ada yang 20 bunga, ada yang 30 bunga, ada yang sampai 100 bunga. Nggak mungkin satu gagang ini akan jadi buah 100 bunga seperti buah anggur, seperti buah kelengkeng. Yang akan jadi satu gagang itu paling banyak itu 2. Misalnya dari bunganya 100 atau bunganya 50 atau bunganya itu yang satu gagang itu 20, tetap aja nanti dari hasil seleksi alamnya yang jadi hanya 2 atau 1 saja. Jadi tidak ada yang namanya bisa menahan kerontokan dari bunga yang gagangnya isinya 50 mau jadi 50 buah semuanya, itu mustahil. Jadi ini adalah pembodohan untuk mereka yang mengatakan bisa menahan kerontokan. Karena satu gagang yang isinya 20 bunga itu nanti yang jadi hanya 1 atau 2, berarti artinya yang 19 ataupun yang 18 bunga akan jatuh. Jadi tidak ada pupuk sehebat apapun atau insinyur sehebat apapun yang bisa melangkai seleksi alam ini, atau yang bisa menahan kerontokan seleksi alam ini. Jadi telur-telur harus cerdas-cerdas untuk berpikir secara logika yang menawarkan bisa menahan kerontokan. Dan telur-telur coba perhatikan buah durian di samping saya ini. Itu durian montong. Itu yang kemarin sebelum jadi buah segede itu bunganya per gagangnya lebih dari 10 telur. Ada yang 20, ada yang 30, ada yang 50 dalam satu gagangnya itu bunganya. Jadi di situ setelah unsur kita pemupukan yang maksimal, akhirnya semaksimal apapun itulah di setiap gagangnya yang jadi buah yang bertahan itu 1 atau 2 saja. Tidak mungkin seperti ini 16 buah jadi semuanya, 16 bunga jadi semuanya, 20 bunga jadi semuanya, karena yang mereka katakan bisa menahan kerontokan itu mustahil. Jadi yang benar bisa mengurangi unsur kerontokan, bukan menahan kerontokan. Itu pun setiap satu tangkai yang bunganya banyak itu yang akan jadi tertinggal jadi buah itu 1 atau 2 saja. Ya oke telur-telur, saya akhiri sampai di sini dulu untuk proses pemupukan susulan kondisi berbuah yang masih segede ini. Nanti kita akan monitor lagi setelah sekepal tangan ataupun sebesar bola. Nanti sampai panennya akan kita monitor lagi.